Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau buktikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau rela mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Kau setia, buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang selalu menuntun kami. Terima kasih Engkau yang selalu menolong, bahkan berikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau katakan, kami tidak gentar, kami tidak takut, sebab Engkau beserta bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat kami hanya berikan untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita melompat bagi Tuhan kita. Yesus Kristus, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalam, Kau menjadikan kami pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan, seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa.
Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, dalam apa yang kami katakan dan kami perbuat. Bahkan di dalam doa kami Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Halo, nama saya Jedwig, kelas TKP Kuperiken. Saya sangat senang sekolah di Benih Kasih dari BG1 sampai TKP. Semua mem dan mister baik dan sabar dalam mengajar saya. Di Benih Kasih, saya banyak belajar, salah satunya karakter Waro, sehingga saya menjadi anak yang hebat. Perasaan saya mau lulus TK, saya sangat excited dan senang mau ke SD. Doa saya buat mem dan mister semuanya sehat selalu dan menjadi berkat buat anak-anak yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam sejahtera. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya tidak berkesudahan. Memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus menopang hidup kami sampai saat hari ini. Kami berdoa sepanjang ibadah saat ini, kami merindukan Engkau. Kami percaya mujizat masih terjadi. Mohonkan urapan-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pujian penyembahan, pemberitaan firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu masih bekerja di tengah-tengah kami. Kami akan bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Dan kami juga buka hati pikiran kami, mengizinkan firman Tuhan itu yang bekerja, mengoreksi kehidupan kami, untuk kami tetap berada di dalam pusat rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haramku
kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory, yeah, for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini ada. Dan ku mau terus bersuka cita dalam setiap pujian penyembahan kami yang kami lantunkan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembahku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan selalu, jadikan ku hamba yang berkenan selalu Tuhan, menjadi penyembah-Mu yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Tuhan yang pimpin, untuk Tuhan yang atur. Engkau yang berdaulat atasku Tuhan, atas keluarga, atas keluargaku Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan,
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau mulia. Selama-lamanya Engkau agung. Hosana di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan setiap saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Meskipun kita tidak bisa ketemu, tapi saya yakin setiap saudara yang mengikuti ibadah ini berada dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudaraku, saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya berdoa supaya ini bisa menguatkan kita dan menyadarkan kita kembali tentang siapa kita dan apa panggilan kita di dunia ini, saudara-saudara. Khususnya di tengah-tengah masa-masa darurat yang hari ini kita sedang alami. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami berdoa untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini berbicara dan mengingatkan, menguatkan kami, khususnya di tengah-tengah waktu yang sulit, di tengah-tengah masa-masa darurat. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami Tuhan. Sesungguhnya kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan kepada Tuhan, kepada Allah inilah kami menyerahkan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sekali lagi Roh Kudus urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu sungguh-sungguh bisa memberkati dan Tuhan menguatkan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saya pikir kita semua tahu pada hari ini kita sedang hidup dalam masa-masa darurat ya, PPKM darurat di seluruh Pulau Jawa. Dan kita dipaksa atau terpaksa kita harus tinggal di rumah, saudara-saudaraku, dan kita mendengar berita-berita tentang teman-teman, rekan-rekan dekat kita yang terkena COVID, saudara-saudara. Ya, baru saja kita juga kehilangan seorang teman dekat. Dan pada hari-hari ini saya juga sedang berjuang bersama-sama dengan beberapa teman untuk menguatkan seorang rekan yang juga sedang sakit pada hari ini. Dan saudara-saudara, suasana ini cenderung membuat kita sebagai manusia itu cenderung akhirnya takut dan cemas, saudara-saudara. Dan ini yang saya pikirkan, ini yang saya renungkan, apakah gereja Tuhan, apakah sebagai orang yang memiliki Allah, sebagai orang yang dimiliki oleh Tuhan, apakah kita ini tidak punya beda, apakah kita ini tidak berbeda dari orang-orang yang lain? Saya percaya saudara-saudaraku, iman kepada Kristus, saya percaya bahwa status kita sebagai umat pilihan itu membawa sebuah perbedaan. Sebab itu pagi ini saya ingin menyampaikan pesan ini dengan tujuan supaya kita tidak hanya kita itu beriman lebih lagi kepada Tuhan, tapi kita bisa menyadari apa sih panggilan kita sebagai orang percaya. Apa sih panggilan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan? Ya, dan sebab itu saya ingin membacakan untuk bagi saudara satu bacaan yang luar biasa dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua. Jadi 1 Petrus pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Ini menjadi satu bacaan yang melandasi firman Tuhan pada hari ini. Ayat 9 berbunyi seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh.
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudara-saudara, kita akan mencoba melihat beberapa bagian ini. Bagaimana sikap kita seharusnya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya. Ya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa yang seperti sekarang ini? Apakah kita sekedar melindungi diri sendiri saja? Apakah kita kemudian menjadi stres ya, saudara-saudara? Ya, kita sudah pernah mengalami sebetulnya periode seperti ini di tahun lalu, ya kan? Kita mengisolasi diri dan segala macam. Tetapi hari ini memang saya harus akui lebih menakutkan karena wabah ini betul-betul melanda dan menghantam dengan skala yang berlipat kali ganda dari yang tahun lalu, saudara-saudaraku. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, apakah kita harus takut? Apakah kita kemudian seperti orang yang ketakutan dan menyembunyikan diri di rumah dan tidak mau keluar, saudara-saudaraku, kita mencurigai setiap orang? Apakah begitu? Saya pikir tidak begitu. Tentu saja kita harus tinggal di rumah, saya percaya, saudara-saudaraku. Tetapi hati kita itu akan menentukan iman kita. Dan ini akan menentukan apakah Tuhan akan berkenan dengan sikap hati kita di masa-masa sekarang. Saya merenungkan di tengah-tengah begitu banyaknya berita duka, di tengah-tengah begitu banyaknya rekan-rekan, teman-teman dekat yang sedang sakit, saudara-saudaraku. Dan tiap hari mendengar kabar orang yang meninggal, kalau lihat sosial media dipenuhi dengan permintaan tolong, ya minta ini, ada plasma, ada yang perlu ini. Terakhir saya juga mencoba untuk mencari kamar rumah sakit bagi seorang teman dan tidak ada kamar kosong. Gitu. Semua rumah sakit penuh dan antri sampai puluhan orang, ratusan orang. Dan semua orang berdesak-desakan, saudara-saudaraku. Betul-betul masa-masa yang saya pikir lebih mengerikan gitu ya daripada apa yang kita alami tahun lalu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah perbedaannya kita miliki sebagai orang percaya? Sebab itu saudara-saudara, saya ingin mengingatkan yang pertama adalah tentang siapa kita, identitas kita yang mulia. Ya, ini penting sekali. Siapa kita itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Siapa kita itu akan menentukan pola pikir kita. Siapa kita menentukan sikap kita, saudara-saudara. Identitas yang sangat mulia. 1 Petrus 2 ayat 9a mengatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara bisa melihat ada 4 status. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Kata bangsa di sini menggunakan kata genos dalam bahasa Yunaninya. Atau secara sederhananya bisa kita terjemahkan sebagai jenis, genos, genus, jenis, saudara-saudara. Jenis ini menentukan bahwa kita ini berbeda, ya beda jenis gitu. Kita ini adalah jenis yang terpilih, jenis yang berbeda dari yang tidak dipilih Tuhan. Dan kemudian imamat yang rajani, ya, ini royal priesthood gitu. Ini sebuah gabungan 2 status yang menggambarkan otoritas tertinggi di 2 alam, saudara-saudaraku. Ya, ini 2 wewenang, 2 otoritas yang tertinggi di dua alam. Kalau ngomong keimaman itu otoritas tertinggi secara rohani. Ya, sebagai manusia, the highest position secara spiritual bagi orang Yahudi adalah imam, saudara-saudaraku. Dan kemudian raja itu adalah posisi tertinggi secara alamiah. Ya, dalam konteks perjanjian baru, posisi tertinggi bagi seorang manusia secara alami, secara lahiriah adalah raja. Nah, kalau saudara disebut sebagai imamat yang rajani, Anda itu imamat raja, maka di hadapan Allah, saudara-saudaraku, Anda ini memiliki sebuah posisi puncak begitu. Di hadapan Allah Anda itu adalah imam, Anda adalah orang yang mewakili umat Allah, berdiri di hadapan Allah, dan juga di hadapan Allah, saudara-saudara itu adalah raja, royal. Anda itu warga kerajaan Allah, punya hak-hak kerajaan. Ini adalah penggambaran yang sangat indah tentang status kita. Dan yang kemudian yang ketiga, bangsa yang kudus. Kata bangsa di sini beda dengan bangsa yang terpilih tadi ya. Kalau bangsa yang terpilih tadi menggunakan kata genos, bangsa yang kudus ini menggunakan kata etnis, saudara-saudara. Suku yang kudus itu terpisah, yang terpilih, yang dikhususkan untuk Allah. Etnos yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kemudian dikatakan umat kepunyaan Allah. Kalau saudara itu sudah dimiliki Allah, saudara kalau ikut edifikasi beberapa minggu yang lalu, ya Allah mengenal siapa kepunyaannya, itu adalah meterai bahwa posisi Anda itu kuat di dalam Dia. Kalau
Bukan cuma kita tuh mengenal Tuhan, tapi kalau Tuhan tuh mengenal kita, saudara-saudaraku, itu sebuah posisi, sebuah kepastian bahwa posisi Anda ini aman secara mutlak. Sama kalau di Indonesia misalnya, kita semua kenal Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi mengenal saudara pribadi, itu beda, saudara-saudaraku. Ya, itu akan sangat berbeda. Kalau Pak Presiden mengenal Anda pribadi, posisi Anda sudah pasti aman. Ya, tidak akan ada hal yang buruk yang akan terjadi kalau Presiden itu mengenal Anda pribadi. Nah, semua status ini mengungkapkan identitas, jati diri, dan pemenang dan posisi kita di hadapan Allah dengan tentu saja dengan sebuah panggilan utama, yaitu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Ini poin saya yang kedua. Saudara-saudaraku, hanya menyadari status kita saja, siapa kita, saudara-saudaraku, itu tidak cukup. Gitu ya. Kenapa kita perlu menyadari siapa kita? Ya supaya saudara tahu apa yang harus, panggilan kita ini apa, tugas kita ini apa. Amanah yang kita punya dari Tuhan ini apa, saudara-saudara. Status dan wewenang dan jati diri, identitas ini diberikan, ditanam dalam diri kita. Bukan untuk sebuah tujuan-tujuan yang mementingkan diri sendiri pastinya. Bukan supaya kita bisa nyombong, bisa bermegah, terus berpikir bahwa, oh semua orang celaka, aku enggak gitu. Bukan begitu. Bukan berarti status ini akan membuat saudara kemudian kebal dari COVID, membuat saudara kemudian bisa ceroboh dan kemudian menantang arus dan kemudian melawan pemerintah. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Status ini sebetulnya menunjukkan sebuah jati diri yang akan mengarahkan Anda pada sebuah tugas. Ya. Yaitu poin yang kedua, Anda dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9b tadi mengatakan supaya, nah ini dia, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya, nah ini dia, tujuannya apa? Tuhan memberi identitas seperti itu. Supaya Anda itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang mau menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk satu tujuan, yaitu memberitakan kabar baik. Alkitab mengatakan bahwa Injil atau kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Di Roma 1 tadi. Nah sekarang kita lihat saudara-saudaraku pada hari ini, kita ini dikepung oleh apa? Oleh kabar buruk. Tiap hari kita mendengar tentang COVID. Wah ini kena. Dan saudara-saudara kalau tidak waspada, Anda akan ditelan oleh semua itu. Sebuah kabar, sebuah berita, itu adalah kekuatan yang sangat besar sebetulnya. Kita harus mengakui saudara-saudaraku bahwa umat manusia ini pada dasarnya itu digerakkan oleh berita. Ya, umat manusia ini digerakkan oleh sebuah berita. Kalau saudara mau menghancurkan satu negara, sebarkan satu kabar. Buatlah sebuah kabar yang meyakinkan dan sebarluaskan secara masif. Buatlah orang-orang percaya, maka saudara akan menciptakan sebuah kegelisahan atau kekacauan. Kalau saudara punya maksud buruk. Saudara melihat bahwa Indonesia ini digonjang-ganjing saudara-saudaraku, bangsa kita ini, oleh berbagai kabar-kabar yang gak jelas. Kita tahu bagaimana pemerintah kita itu dengan segenap kekuatan susah payah berusaha untuk menghadapi berita-berita bohong, hoax itu. Ya sampai ada undang-undangnya, saudara-saudaraku. Menyebar berita bohong itu bisa ditangkap, bisa dihukum berat. Kenapa? Karena berita bohong itu, kalau dipercaya, itu menciptakan kekacauan yang besar. Kalau saudara merusak ekonomi satu negara, ciptakan isu, ciptakan berita. Jadi kita perlu sadar saudara-saudaraku bahwa manusia ini sebetulnya, ironisnya, walaupun kita ini makhluk paling cerdas di alam semesta ini saudara-saudara, ironisnya, manusia ini digerakkan oleh berita. Dan begitu ada ratusan berita yang berbagai macam. Saudara mengalami bahwa saudara ini diombang-ambingkan. Tetapi saudara juga harus tahu bahwa kekuatan Allah itu juga di pemberitaan. Kekuatan gereja, apa sih kekuatan gereja? Apakah gereja itu kekuatannya uang? Bukan. Apakah kekuatan gereja itu orang-orang yang populer? Bukan. The strength of the church, ya, kekuatan utama gereja adalah kekuatan Allah, yaitu adalah berita baik, saudara-saudara.
Yaitu perbuatan Allah yang besar yang membawa setiap orang dari kegelapan menuju terang. Dan ini yang saya pikir begini, di tengah-tengah masa darurat seperti ini, dunia atau sekitar kita atau bangsa kita lah sangat membutuhkan kabar baik. Ironisnya manusia dalam dosanya, mereka lebih tertarik kepada kabar buruk. Saudara lihat di mana-mana kalau di grup-grup WA mungkin ya. Orang suka sekali memforward ya apapun yang buruk pokoknya. Wah, COVID rekor, wah ada kekacauan di sini, wah ada begini. Dan terakhir ada ras ya, orang berebut susu. Ya, karena apa? Karena ya itu ada nanti ini berbagai informasi yang nggak jelas, berita bohong itu membuat orang tuh panik dan mereka kemudian melakukan hal-hal yang sudah tidak ada akal sehatnya, saudara-saudara. Kenapa? Berita. Nah sekarang inilah tantangan kita, saudara-saudaraku. Kita ini orang-orang yang dipilih Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat rajani. Apakah kita akan ditaklukkan oleh berita-berita buruk ini? Ataukah kita kembali pada panggilan kita semula, yaitu kita perlu memberitakan perbuatan Allah. Beritakan bahwa mujizat itu terjadi. Beritakanlah bahwa, saudara-saudaraku, bahkan kematian pun itu bukan kekalahan bagi orang percaya. Hari ini kita semua berduka, Gereja MDC Surabaya berduka. Kita kehilangan salah seorang song leader kita, Saudara Rocky Penturi. Dia berjuang dengan sangat keras, saudara-saudaraku. Apakah ini kekalahan? Bukan. Orang yang memelihara imannya sampai ke akhir hidupnya adalah orang yang memenangkan sebuah pertandingan, saudara-saudara. Tinggal dari mana kita memandang. Kalau kita dikuasai semua dengan ketakutan, kecemasan. Begitu ada rekan yang meninggal, wah rasanya, ya kita sedih. Sangat bersedih. Tapi kita sedih karena kita mengasihi dia. Bukan karena kita merasa kalah, saudara-saudaraku. Kesedihan itu pasti terjadi karena cinta. Kalau saudara tidak ingin sedih, jangan mencintai siapapun. Engkau tidak akan merasakan sedih. Jadi kesedihan itu pun bukan kekalahan, saudara-saudaraku. Duka cita itu bukan lambang kekalahan. Duka cita kehilangan itu adalah lambang bahwa orang yang pergi ini, itu dikasih banyak orang. That's all. Itu bukan kekalahan, itu justru kemenangan. Malah mengerikan sekali, saudara-saudaraku, kalau ada seorang yang pulang dan tidak ada yang bersedih. Bagi saya itu justru lebih menyedihkan sebetulnya begitu. Jadi di dalam Tuhan dikatakan bahwa Allah itu membawa umatnya dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Begitu kita sudah ada di dalam terang, begitu kita menjadi bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tidak ada kekalahan. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan kita harus selesai di dunia ini, maka kita sedang memasuki sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Kita semua tahu itu, saudara-saudaraku. Tetapi herannya masih ada orang yang begitu mendengar berita langsung goncang, takut, luar biasa. Loh bagaimana. Saya sering mengatakan, angka kematian makhluk yang bernama manusia itu sebetulnya 100%. Ya jangan ngomong sekian, untuk yang namanya manusia angka kematian itu 100%. Tinggal penyebabnya apa, banyak sekali penyebabnya. Yang ini sekian persen, meninggal karena ini sekian persen. Tidak terlalu penting karena apa, saudara-saudaraku, tapi yang penting adalah kematian atau orang meninggal itu 100%. Everybody, setiap kita akan mengalami itu. Itu bukan kekalahan, itu sebuah bukti bahwa hidup ini memang tidak dimaksudkan untuk hidup di dunia ini memang dimaksudkan untuk sementara memang. Hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Ini membuktikan bahwa manusia ini badan lahiriah ini memang cuma sementara. Dan yang sementara ini saudara-saudaraku tidak kekal dan tidak layak diperjuangkan dengan kayak gimana gitu. Enggak. Percayalah saudara, percayalah bahwa kehidupan yang sebenarnya itu justru bukan di dunia ini. Saat kita berjumpa dengan Tuhan yang mencintai kita. Hidup di dunia ini kayak satu kejapan mata. There's nothing to fear. Oke. Inilah berita baiknya. Kalaupun kita memang harus ada kehilangan beberapa orang. Sedih, ya. Makin besar kesedihan kita, makin menunjukkan bahwa kita mengasihi yang bersangkutan. There is no loss, tidak ada kekalahan di situ. Sebab itu saudara-saudaraku, kalaupun kita masih belum tahu, oke, kabar baik apa yang bisa kuberikan ya.
At least saudara-saudara jangan membawa kabar buruk, gitu aja deh. Jangan punya kebiasaan memforward berita-berita negatif tentang COVID lah, tentang kerusuhan lah, tentang apa. Loh supaya orang waspada Pak. Aduh pada zaman ini saudara-saudaraku, semua berita buruk itu akan datang lewat mana saja. Yang penting jangan lewat saudara dan saya. Oke? Orang kalau mau cari berita buruk, dia boleh cari di mana aja. Tapi jangan kita yang menjadi suppliernya saudara-saudaraku. Please. Saudara kalau suka memforward berita, cari berita baik. Dan teruskan kepada teman-teman saudara. Cari sesuatu yang menghibur, menguatkan, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang adil, yang suci, yang patut dipikirkan, ya itu yang saudara berikan. Kalau saudara orang yang suka bersosial media, kabarkan firman Tuhan. Saudara harus tahu, kabar baik itu kekuatan Allah. Injil, the gospel, itu adalah kabar baik, dan kabar baik itu dikatakan itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah dari sebuah berita. Sebagai jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, walaupun Anda terbatas di rumah, hari ini untuk menjadi pembawa berita kabar baik, saudara tidak perlu keluar rumah, saudara bisa pakai gadget saudara. Saya akan menyuruhkan ini terus-menerus, jangan ada orang Kristen yang menggunakan teknologi gadgetnya untuk menyebarluaskan, wah ini ada nanti angkanya naik terus, rekor dan segala macam saudara-saudaraku. Oh ini sudah 30.000, 50.000, 100.000. Pertanyaannya adalah, so what? So what? Selain daripada itu akan membuat ketakutan banyak orang. Yang tidak percaya COVID ada, tetap tidak percaya. Yang tidak mau vaksin, tetap tidak mau vaksin, saudara-saudaraku. Sehingga berita-berita yang mungkin saudara berikan untuk membuat orang waspada, itu bukan membuat orang jadi waspada, membuat orang itu jadi ketakutan, hilang iman. Dan Anda menjadi batu sandungan. Anda bukan menjadi pembawa kabar baik, Anda menjadi agen pembawa kabar buruk. Apalagi kalau kabar buruk yang Anda berikan itu hoax, Anda menjadi pemberita kabar bohong. Dan saya kasih tahu, iblis itu adalah bapak segala hoax, saudara-saudara. Orang yang membuat hoax itu, motivasinya itu dari setan. Untuk menciptakan ketakutan, kegelisahan. Menciptakan menggoncang iman. Sebab itu saya ingin dorong setiap saudara yang mendengarkan siaran ini. Stop making yourself as a bad news presenter. Ya, jangan tebarkan kabar buruk. Kalau saudara terima kabar yang yang membuat saudara aduh. Ya sudah, stop di situ, saudara bisa hapus, abaikan. Pada hari ini saudara-saudaraku saya yakin kita tidak membutuhkan tambahan berita buruk lagi. Kita sedang sangat membutuhkan tambahan berita baik. Jadi kalau teman yang sembuh, kabarkan. Kalau saudara sendiri sembuh, sharingkan. Kalau saudara pernah kena COVID dan pulih, share something. Katakan bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Share saudara-saudaraku. Jangan cuma menyebarkan berita-berita yang menakutkan itu. Sebuah kabar adalah kekuatan terbesar, saya tadi sudah katakan ya. Kabar baik adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan, kabar buruk digunakan iblis untuk menipu, membunuh, dan membinasakan manusia. Jadi waspadailah hal ini saudara-saudara. Dan poin saya yang ketiga saudara-saudaraku adalah mari miliki cara hidup yang baik. Jadi poin pertama tadi adalah siapa kita, identitas kita yang sangat mulia. Yang kedua kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Dan yang ketiga, ayo kita punya cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 11-17 tadi mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi saudara-saudara perhatikan, kalau saudara memiliki cara hidup yang baik, orang-orang yang mungkin mengejek saudara, yang memfitnah saudara, yang menertawakan saudara, tapi kalau mereka melihat hidup Anda, satu kali waktu Allah melawat mereka, waktu Roh Kudus menjamah mereka akan teringat saudara dan mereka akan memuliakan Allah di situ. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan kesimpulannya di ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu,
takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Yang pertama saudara-saudaraku, kabar baik itu harus ditunjang oleh gaya hidup dari si pembawa kabar agar dapat dipercaya. Ini yang penting. Untuk membuat orang percaya kabar buruk atau kabar bohong sekalipun, itu tidak perlu usaha. Karena secara manusia, secara alamiah, manusia ini pada dasarnya tertarik kepada dosa. Jadi kalau membuat kabar buruk, orang langsung kepingin lihat saudara-saudaraku. Wah, ada kerusuhan, ada kebakaran, ada kecelakaan. Orang ingin nonton dan ingin mengkonsumsi itu. Tetapi untuk mendapat kabar baik saudara-saudaraku, Anda harus mendemonstrasikan itu dari kehidupan Anda. Makanya dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Kalau saudara-saudara tidak bisa kita tuh orang yang membawa ya identitas kita, membawa kita menjadi pembawa kabar baik. Tetapi itu semua bukan cuma sekedar kabar, tapi kabar baik itu menjadi satu kehidupan yang membuat cara hidup kita ini berbeda, saudara-saudaraku. Dan cara hidup yang berbeda inilah yang menjadi benteng, yang menjadi konfirmasi bahwa kabar baik yang kita bawa itu nyata dan itu hidup. Pada hari ini banyak orang mendengar firman dan Tuhan memegang segala sesuatu, Tuhan begini-begini. Dan dia mengatakan, oke, ya memang, tapi ini kan kita harus begini-begini gitu. Kabar baik itu kayak nggak mempan gitu saudara-saudara. Karena kayak nggak efektif begitu. Orang lebih memilih untuk takut. Saya percaya ini karena kurangnya satu pertunjukan. Kurangnya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan untuk mendemonstrasikan sebuah gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang bisa diteladani. Salah satunya adalah dikatakan di ayat yang tadi dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia baik kepada raja dan seterusnya. Tunjukkan sikap terbaik dengan tunduk kepada semua keputusan pemerintah. Itu yang kita lakukan pada hari ini, kita tunduk pada keputusan pemerintah untuk sementara menutup semua ibadah onsite saudara-saudaraku. Sekali lagi bukan karena takut. Ya, bukan karena takut. Tetapi karena kita mau bekerja sama. Kami dan saya pribadi melihat pemerintah kita ini sudah habis-habisan. Mereka mengeluarkan begitu banyak dana dan biaya untuk menopang, untuk mendukung saudara-saudaraku, untuk menolong setiap rakyat yang kena wabah ini. Dan sudah tidak tahu berapa ratus triliun yang dikeluarkan untuk semua ini saudara. Vaksin gratis dan segala macam. Dan mari saudara-saudaraku kita kerjasama, kita perang bersama-sama. Ya, yang diminta cuma kita taat dan tunduk kepada apapun yang pemerintah katakan untuk kita lakukan. You just submit to the authority saudara-saudaraku. Itu adalah salah satu bentuk wujud dari satu cara hidup yang baik. Yaitu kita kerjasama, kita tunduk kepada pemerintah. Dan saya sangat yakin. Kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan semua ini. Bukan dengan merasa kayak sok berani. Enggak. Sekali lagi, kita bukan sok berani, kita juga bukan ketakutan. No. Pada masa seperti sekarang, the best thing you can do, hal yang paling berani saudara lakukan, adalah saudara berani untuk mengikuti. Dan saudara stay at home. Ini yang saya percaya saudara-saudaraku. Ya, jadi dengan gaya hidup seperti inilah saudara-saudaraku, maka berita baik itu bisa kita teruskan. Dan jauhi perbantahan saudara-saudaraku. Ya, jauhi perbantahan. Nggak usah berbantah. Saya melihat di masa sekarang, orang-orang yang takut akan selalu memutuskan untuk tinggal dalam ketakutannya. Dan mereka akan mencomooh dan mengejek dan menertawakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak masalah saudara-saudaraku. Kita tetap berusaha mengasihi mereka dan memahami hati mereka. Tapi dalam diri kita sendiri, mari kita tunjukkan cara hidup yang baik. Dan saudara cobalah untuk mulai mempedulikan orang lain. Kalau saudara ada teman yang mungkin kena sakit, coba saudara telepon. What can you do? Siapa tahu saudara bisa membantu mereka. Saya terakhir-terakhir ini banyak sekali telepon rumah sakit. Ya berusaha membantu saudara-saudara. Saya telepon, saya sampai punya semua daftarnya rumah sakit. Saya telepon IGD. Ya jawabannya selalu mengecewakan. Penuh. Ya gelisah juga, tetapi ya kita fight, kita usaha, kita cuma berdoa Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi aku percaya bahwa kehidupan sebetulnya Tuhan yang pegang. Tanggung jawab kita cuma berjuang. Hidup ini sebuah pertandingan saudara-saudara. Hidup ini sebuah perlombaan. Cara kita menyelesaikan perlombaan ini sepenuhnya ditentukan oleh siapa kita. Sebagaimana yakin kita terhadap tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Saya harap
pesan singkat ini saudara-saudaraku. Bukan membuat Anda makin cemas, enggak. Tapi saya ingin mendorong saudara-saudara untuk, ayo, sadari siapa Anda. Know who you are. Siapa saudara di hadapan Tuhan. Apa panggilan saudara. Dan lakukanlah. Carilah. Jadikan waktu-waktu ini supaya saudara itu bisa memberikan kabar baik, berita baik. Gunakan sosial media saudara untuk saling menguatkan. Jangan sekali lagi menyebarkan berita bohong, berita buruk saudara-saudara. Dan juga hati-hati terhadap berita bohong. Susu cap kuda bisa menyembuhkan. Periksa dulu lah paling tidak. Pada hari ini informasi tersedia di mana-mana kok saudara-saudara. Ya. Jadi jangan mudah kemudian menciptakan satu, saya sampai heran kadang-kadang yaitu manusia itu di tengah-tengah banjir informasi. Ada banyak orang itu tetap aja mereka menelan mentah-mentah dan mereka tidak memeriksa ulang sebuah informasi yang ada. Jadi kalau saudara memang punya panggilan untuk menjadi pembawa berita, at least saudara cek dulu. Yang pertama, apakah itu berita buruk atau berita baik? Dan yang kedua, apakah itu valid, apakah itu benar berita itu. Berita baik pun kalau bohong saudara-saudaraku, itu bisa menciptakan kekacauan seperti yang barusan terjadi. Dan sebagai pemberita kabar baik saudara-saudaraku, Anda perlu tahu, di dalam Tuhan tidak ada kekalahan. Mungkin ke depan ini kita akan mendengar, teman saudara kita yang memang harus mengakhiri pertandingan mereka di dunia ini. Kita akan berduka cita, sangat bersedih. Tetapi kesedihan itu cuma menandakan kasih kita kepada yang bersangkutan. Karena kita tahu, mereka sudah memelihara iman mereka. Dan mereka sudah mencapai garis akhir. Dan sudah waktunya bagi mereka untuk menemui pencipta mereka dan menerima mahkota kehidupan. Yesus pernah mengatakan kepada Marta dan Maria, orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu yang saya percaya. Orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka itu mengenal aku. Saat kita mengenal Kristus, hidup kekal itu sudah menjadi milik kita. Yang namanya kematian itu cuma satu perpindahan. Bukan hal yang menakutkan sama sekali saudara-saudara. Yang menakutkan itu apa? Kebinasaan kekal. Yang menakutkan itu kalau saudara itu selesai dan saudara kemudian binasa dalam dosa saudara selama-lamanya. Itu yang menakutkan sekali. Dan itu berita baik yang kita punya bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak perlu lagi menghadapi kebinasaan itu. Begitu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah dibawa dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Ini yang perlu kita beritakan, yang perlu kita yakini, yang perlu kita kumandangkan setiap saat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk panggilan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami ini menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kami dipanggil, diberi tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang membawa orang dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Dan ini yang harus kami lakukan di masa-masa sekarang. Ini tugas kami, ini yang bisa kami lakukan di dalam segala keterbatasan kami. Kami mungkin terbatas secara fisik, tetapi dalam hal pemberitaan pada hari ini kami punya fasilitas, kami punya sarana yang nyaris tidak terbatas untuk menebar, untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan kekuatan Allah, menyebarkan Injil, menyebarkan harapan, menyebarkan berita kehidupan. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati itu selama-lamanya. Dia akan berpindah dari hidup yang sementara kepada hidup yang selama-lamanya. That's all. Setiap orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang saudara-saudara seiman kami, yang kami dengar di seluruh Indonesia mungkin. Saudara-saudara seiman yang kembali kepada Tuhan, yang sudah mengakhiri pertandingan. Semua mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan kemenangan. Dan untuk mereka, kepada mereka sudah disiapkan mahkota. Dan ini bukan berita kekalahan, itu berita kemenangan. Dan biarlah kami menyambut berita itu, walaupun dengan duka cita karena kami harus berpisah. Tetapi kami juga bersuka cita karena beberapa rekan kami sudah mencapai garis akhir. Dan setiap kami, pada waktu kami masing-masing, kami juga akan mencapai garis akhir yang sama dengan penuh pengharapan. Dan jadikan kami orang-orang yang berhikmat,
untuk tahu bagaimana hidup bijak, punya cara hidup yang baik, hidup yang betul-betul tunduk kepada pemerintah, di mana Tuhan orang-orang tidak bisa memfitnah kami. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul bekerja sama dengan pemerintah kami. Kami akan berkorban, kami akan lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung bersatu dengan pemerintah kami, mengalahkan pandemi ini. Kami yakin Tuhan, dengan kerjasama semua kami, pandemi ini pasti bisa ditundukkan, pasti bisa dikalahkan. Tuhan, kami berserah kepadamu pada hari ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat-mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah firman ini Tuhan menyadarkan dan mengangkat setiap ketakutan dan kecemasan. Setiap sikap mementingkan diri sendiri. Angkat dari kami tolak semua dari kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bertindak, orang-orang yang memberitakan kabar baik dan menjadikan diri kami sebagai kabar baik juga dengan cara hidup kami. Biarlah Tuhan dalam masa seperti ini kekuatan gereja itu makin nyata, yaitu berita baik. Dan kekuatan gereja yang berikutnya adalah cara hidup yang baik. Kesatuan, kekompakan di antara jemaat yang saling membantu dan menguatkan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Spirit of covenant, satu situasi di mana kami ini terikat janji. Ini yang akan menjadi kekuatan yang terbesar Tuhan Yesus. Dan biarlah ini juga diberitakan, disaksikan oleh banyak orang. Bahwa tubuh Kristus, gereja Tuhan, itu didirikan di atas batu karang. Dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. The gates of hell shall not prevail against it. Gereja Tuhan tidak digoncang oleh apapun juga. Segala sesuatu bisa digoncang akan digoncangkan. Supaya tetap tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah, tempat di mana kami berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap jemaat pada hari ini yang mendengarkan, mengikuti ibadah online ini. Baik mereka yang mungkin sedang sakit, atau mereka yang sedang dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Tuhan, hamba minta Roh Kudus Kau turun ke atas kami, menguatkan kami, menyegarkan kami kembali Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang sakit, biarlah kesembuhan Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Apapun penyakit kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah hidup kami ini, kami nyatakan di dalam Kristus, jika kami ada di dalam Dia, jika kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Jikalau Allah itu mengenal siapa kami, maka kami ini 100% aman. We are safe in you. Kami ini aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara, tiba Roh Kudus yang akan melanjutkan pesan di dalam hati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Selamat hari Minggu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembahku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
selalu. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur orang-orang yang menyerukan nama-Mu akan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita. Karena Tuhan sudah melawat kita melalui pujian penyembahan firman yang diberitakan pada ibadah hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalam, Kau menjadikan kami pemenang.